Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Belajar dengan gigih implementasi sila keberapa? Belajar dengan gigih. 5. Oke. 5, betul ya. Sungguh-sungguh dengan gigih kerja keras itu sila kelima ya. Oke. Kalau menghargai hak intelektual, menghargai hak intelektual 5 juga ya. Menghargai hak intelektual, karya, gagasan orang lain itu adalah sila kelima. Ini harus saya colek-colek terus ya, teman-teman. Jadi kita nggak belajar. Kalau nasionalisme itu gampang kalau soal yang perspektif begini ya. Teman-teman pasti bisa. Yang nanti akan sulit adalah berkaitan dengan sila itu. Harus sering ditanya. Karena kalau enggak nanti teman-teman lupa tentang irisan dan konsepnya. Kita lanjut ya. Oke. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal berapa? Teman-teman, Kesaktian Pancasila tanggal 10, 1 Juni. 1 Juni. 1 Oktober, Mbak Imelda yang betul. 1 Oktober Kesaktian Pancasila ya. Kesaktian Pancasila itu adalah 1 Oktober. Ya, jadi setelah peristiwa apa tuh? G30 SPKI. Ya, G30 SPKI. Coba di G30 SPKI itu pada masa demokrasi apa? Demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin? Coba saya pengen tahu. Ayo, ayo. Peristiwa G30 SPKI itu masuk di dalam pemerintahan apa? Demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin, teman-teman? Ada yang liberal, ada yang terpimpin. Macam-macam ini jawabannya ya. Terpimpin ya. Jadi demokrasi terpimpin itu setelah kita melalui dekret presiden 1959 sampai dengan 1965 pada peristiwa G30 SPKI itu ya. Yang kemudian itu menjadi trigger munculnya Tritura, 3 tuntutan rakyat dan Super Semar ya. Sehingga kita beranjak masuk ke era yang baru disebut dengan Orde Baru ya. Nah, oke, ini pertanyaannya sebenarnya bukan ke arah sana, tapi saya ingin mengingatkan teman-teman supaya teman-teman, oh iya, tentang materi sejarah di bagian ini. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dalam memasyarakatkan Pancasila adalah menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Ini nggak ada masalah ya soal ini ya, teman-teman ya, aman ya. Oke. Lanjut. Pada masa lalu, para pejuang berperang dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan adalah dan nasionalisme di era pembangunan adalah belajar dengan gigih. Loh, ini sama ya soalnya kayak tadi ya. Saya nggak mundur ya teman-teman ya. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Oke. Ya, sama. Oke, berarti saya nggak salah ya, tadi udah pernah baca. Sekarang yang ingin saya tanyakan teman-teman, 17 Agustus ini kan sebelumnya pada tanggal 16 kita mengalami bukan proses ya, peristiwa Rengas Dengklok, begitu ya, yang mana kemudian ada peristiwa di mana penyusunan teks proklamasi. Siapa sih tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi? Ayo, saya kasih 100 nih, kalau yang cepat langsung. Siapa yang merumuskan teks proklamasi? Siapa yang merumuskan teks proklamasi? 100, Mbak Lince lagi nih, Mbak Tera, Mbak Melda. Oke. Yang merumuskan teks proklamasi adalah 3 tokoh ya. Jadi ada Soekarno,
kemudian Muhammad Hatta, dan satu lagi Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini perannya bukan hanya merumuskan teks proklamasi, tapi dia itu sebagai penengah juga ya, penengah antara golongan muda dan golongan tua. Jadi kalau teman-teman mempelajari tentang peristiwa itu, sebenarnya Ahmad Subarjo ini punya peran di mana dia itu benar-benar mengambil resiko nih terhadap kelompok golongan muda, bahwa dia berani menjamin bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus. Jadi jaminannya adalah nyawanya Ahmad Subarjo. Jadi luar biasa sekali ya. Itu adalah peristiwa sejarah juga nih yang menunjukkan nilai-nilai nasionalisme pada detik-detik kemerdekaan kita. Oke. Di sini ada yang bisa ditanya nggak ya tentang sila Pancasila? Ya belum ada ya kayaknya. Ya lanjut dulu deh. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta bela negara. Selain sikap bela negara, maka warga harus memiliki patriotisme. Perwujudan patriotisme adalah jelas ya, ini rela berkorban mempertahankan wilayah negara Indonesia. Pasal mengenai bentuk wilayah Indonesia seperti apa? Bukan wilayah negara ya, wilayah negara, bukan bentuk. Wilayah negara Indonesia, pasal berapa? Pinter banget Mbak Linca ini, Masya Allah. Pasal 25A, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Nah, akibat dari pasal 25 ini, saya ingatkan kembali teman-teman tentang batas wilayah Indonesia yang terbagi menjadi dua nih. Ayo, batasnya apa saja? Ayo, batas wilayah Indonesia. Masya Allah, Mbak Linca ini kayaknya jurusan hukum ya. Teritorial dan ZEE ya. Teritorial kita 12 mil dan ZEE kita 200 mil ya. Jadi itu merupakan dampak daripada adanya bentuk wilayah kita yang mengakui bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang kemudian ditegaskan lagi dalam hukum laut internasional atau yang disebut dengan UN Clause ya. Jadi itu merupakan anak sipil lah, tapi pintar nih. Harus lebih konsentrasi ya, teman-teman. Karena saya akan saling bertanya terkait dengan yang sudah dipelajari. Supaya teman-teman, kalau ditanya kan semakin ingat-ingat terus kan. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan batas wilayah tadi, ada yang namanya hukum laut internasional. UN Clause yang kemudian memberikan batas untuk negara kepulauan, ada teritorial 12 mil dan ZEE 2 rangan. Aktualisasi kehidupan bernegara kita ya, maksudnya teman-teman harus tahu ancaman atau pelanggaran wilayah. Jadi pelanggaran wilayah itu teman-teman harus tahu, jadi bukan hanya tentang teorinya. Nanti karena soal-soal CPNS itu sangat luas sekali ya. Maksudnya ketika teman-teman udah tahu, oh kita itu akan ada, kita itu negara kita itu terbagi menjadi batas teritorial dan batas zona ekonomi eksklusif. Maka berarti kalau ada masalah-masalah pelanggaran batas wilayah, teman-teman harus tahu dia melanggar batas wilayah yang mana dan kapan pernah terjadi. Karena biasanya contoh-contohnya itu yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Dan yang akan ditanyakan dia melanggar batas yang mana, pelanggarannya apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bukan hanya mempelajari teorinya, jadi sering apa ya, sering baca berita ya atau cari tahu pelanggaran batas wilayah negara kita. Ya. Oke, lanjut.